Ya, udah. Oke, teman-teman. Mari kita mulai. Selamat malam dan semangat pagi, teman-teman sekalian, dimanapun berada. Selamat datang di Weekly Meeting Komunitas SKRB, Komunitas Sehat, Kaya Raya, Bahagia. Apa kabar, teman-teman? Sehat? Kaya Raya? Bahagia? Kaya Raya Bahagia. Yeay. Oke, teman-teman. Next slide ya, Coach Ari. Apakah ini sudah di-record? Sudah, Coach Ari. Oke. Ya, untuk next slide. Ya, izinkan saya memperkenalkan diri ya teman-teman. Saya Maria Angelina, saya sales agent untuk bisnis kayu yang berorientasi pada ekspor, dan saya juga seorang ICT practitioner yang akan menjadi host pada malam hari ini. Dan saya berdomisili di kota Surabaya. Dalam acara malam hari ini, saya akan memandu teman-teman semua selama 2 jam ke depan untuk menikmati pembelajaran yang pastinya akan memperkaya hidup teman-teman. Nah, sebelum kita memulai acara terlebih lanjut, ada baiknya jika kita memulai segala sesuatunya dengan doa. Saya panggilkan Coach Aridia Garyani Yunita, seorang ER Coach, untuk membimbing doa pada malam hari ini. Coach Aridia. Oke, sebentar ya. Ya, next slide, Coach. Ya, sebentar. Baik. Oke, selamat malam teman-teman semua. Pada malam hari ini kita akan memulai sesuatu kegiatan dan baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, berdoa akan saya pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, pada malam hari ini kami akan melakukan mentoring di SKRB Community. Mudahkanlah kami dalam menjalani mentoring ini, mudahkanlah jaringan internet dimanapun kami berada, dan mudahkan pula untuk teman-teman yang belum bergabung untuk bisa bergabung pada acara malam ini. Terima kasih ya Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Okay, thank you, Coach Aridia, untuk doanya. Bisa bantu next slide, Coach. Oke, di sini saya akan memperkenalkan para mentor kita. Yang pertama adalah Coach. Sebentar. Saya nggak bisa. Sebentar ya. Oke, yang pertama adalah Coach Arisandi Setiono, seorang peak performance coach. Yang kedua ada Bapak Julius Suharto, team building coach. Dan yang ketiga adalah Bapak Roy Irawan, seorang health nutrition life coach. Dan yang keempat adalah Bapak Violison Mateo, seorang productivity management coach. Untuk next slide, Coach. Untuk etika webinar pada malam hari ini, pastikan mute mikrofon teman-teman selama acara berlangsung. Dan saya sangat menyarankan teman-teman untuk menyalakan kamera agar kita dapat lebih mengenal teman-teman dan membuat suasana menjadi lebih hidup. Jika ingin bertanya, silakan ketik di kolom chat atau gunakan fitur raise hand untuk memberitahu saya. Kami akan merekam acara ini untuk kepentingan internal dan edukasi, dan peserta dilarang untuk membuat rekaman dalam bentuk apapun. Next. Acara ini terselenggara atas dukungan dari PT Selaras Damai Jiwa, atau yang biasa kita sebut SDD, yang menaungi Akademi Hipnoterapi Indonesia, Life Core Transformation, Indonesia Future Funders, dan Sekolah Orang Tua. Akademi Hipnoterapi Indonesia atau AHI adalah lembaga sertifikasi pelatihan hipnoterapi 100 jam plus sejak 2009 hingga sekarang, dan telah meluluskan ratusan hipnoterapis profesional di Indonesia. AHI juga melayani klien yang ingin melakukan sesi hipnoterapi untuk menyembuhkan berbagai masalah mental
dan juga untuk meningkatkan kinerja individu maupun korporasi. Life Core Transformation adalah wadah yang bisa membantu teman-teman untuk lebih mengenal dirinya dan tujuan hidupnya, sehingga dapat melejitkan prestasinya ke titik optimalnya melalui pelatihan Life Core Transformation Workshop yang telah diadakan sejak tahun 2007 hingga sekarang dan telah melatih lebih dari 10.000 peserta. Sekolah Orang Tua adalah lembaga pelatihan bagi siapapun yang mau menjadi orang tua yang efektif, dirindukan, disegani, dan dicintai oleh anak-anaknya. Indonesia Future Founders adalah camp yang melatih para remaja untuk memiliki dasar-dasar pebisnis berintegritas, beretika, berempati, serta berani mewujudkan mimpi besarnya. Next. Sebagai sebuah komunitas pembelajar yang dinaungi selaras damai jiwa, maka komunitas SKRB memiliki misi besar untuk menjadi sebuah komunitas yang bersemangat dan berdampak besar dan positif bagi perubahan hidup setiap orang yang belajar di dalamnya melalui sebuah program pembelajaran yang sistematik, terkini, terukur, teruji, dan ilmiah. Next. Kami percaya bahwa misi besar komunitas SKRB dapat terwujud jika didukung dengan adanya seperangkat nilai-nilai penting yang akan dilatih dan dikembangkan bersama-sama oleh setiap orang yang ada di dalamnya. Sebelum kita memulai, saya akan memperkenalkan teman-teman dengan core value dari komunitas SKRB ini. Core value kita adalah impact. Next. I untuk integrity, yang artinya berintegritas tinggi dalam setiap aspek kehidupan. Next. M untuk mindfulness, artinya adalah memiliki kesadaran dan tanggung jawab penuh terhadap setiap tindakan. Next. P untuk purposeful, artinya mempunyai visi dan tujuan hidup yang jelas dan mulia. Next. A untuk abundance, artinya mempunyai mentalitas berkelimpahan yang selalu ingin berbagi untuk orang lain. Next. C untuk commitment, yang artinya berkomitmen tinggi serta bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil dalam hidup. Next. T untuk teachable, artinya siap dibentuk dan punya mentalitas pembelajar. Next. Saya mau undang teman-teman untuk menyebutkan sama-sama dengan unmute microphone setelah saya menyebutkan core value SKRB. Yuk semuanya unmute teman-teman. Oke. Core values SKRB. Integrity, mindfulness, purposeful, abundance, commitment, teachable. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Thank you teman-teman. Oke, next. Next. Baiklah, di kesempatan kali ini saya juga akan meminta salah seorang pembelajar yang telah mempraktekkan berbagai pelatihan penting di Selaras Damai Jiwa ini untuk membawakan pendalaman salah satu core value dari komunitas SKRB. Mari kita sambut bersama-sama Coach Ani Kusuma Dewi. Beliau adalah seorang CEO NLP Institute Indonesia yang akan membawakan core value abundance. Silakan Coach Ani untuk waktunya. Terima kasih Sis Maria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Saya izin share. Boleh off dulu screen share-nya? Oke, siap. Oke, terima kasih Sis. Oke, baik.
Izinkan saya memulai. Abundance mempunyai mentalitas berkelimpahan yang selalu ingin berbagi untuk orang lain. Tadi kita sudah sama-sama membacakannya ya, para sahabat SKRB. Count your blessing. Menghitung berapa banyak berkat kita. Semakin kita berusaha menghitung, ternyata kita semakin menyadari bahwa berkat yang kita miliki itu sedemikian banyak. Sampai akhirnya kita tidak bisa menghitungnya ya. Ternyata di sekeliling kita, berkat dari alam semesta, berkat dari Tuhan sedemikian banyaknya, baik untuk diri kita maupun sesama kita. Dari foto yang saya tampilkan ini adalah saat saya bersama keluarga di salah satu gunung ya, di Sentul. Nah, kita bisa melihat bahwa saya bisa menikmati air minum yang begitu segar. Ternyata pemandangannya di hadapan saya itu begitu luar biasa. Dan saya bisa mendengar suara gemercik air terjun yang ada di belakang saya. Dan bahkan saya masih bisa mencium rumput-rumput yang basah dan begitu segar. Luar biasa ya. Jadi dari suatu kejadian kita bisa melihat bahwa berlimpah-limpah berkat yang bisa kita rasakan. Dan satu hal lagi, udara yang kita hirup setiap saat ini akan semakin membuat kita segar dan merasa sehat. Jadi betul ya, seperti tagline SKRB yang kita selalu canangkan di setiap kesempatan. Saya ingin mengajak seluruh sahabat SKRB yang pastinya sudah mempraktekkan apa itu abundance. Nah, saya mulai meminta teman-teman bisa lebih merasa rileks dan kita sama-sama mengakses diri kita. Sampai di mana kita memperhatikan rasa abundance terhadap beberapa dimensi yang penting untuk hidup kita. Boleh ya, kita mulai mengukur ya. Oke. Jadi permainannya sederhana, kita boleh memberikan nilai 0 sampai 10 terhadap masing-masing dimensi. Contoh, it's a joyful experience. Berapa sih abundance ataupun rasa keberlimpahan terhadap joyful, ya, terhadap kesenangan atau pengalaman yang menyenangkan. Ya, paham ya? Ada yang mau bertanya sampai sini? Oke, boleh kita mulai ya teman-teman ya. Karena ini latihannya sederhana dan waktu untuk memberikan core values ini cukup singkat. Jadi saya mau teman-teman juga boleh screenshot untuk halaman ini. Nanti bisa diteruskan. Oke. Nah, instruksi yang kedua adalah setelah kita memberikan nilai, yuk kita sama-sama mengakses. Abundance mana yang ingin kita tingkatkan? Atau yang selama ini agak terlewat dari kebiasaan kita. Contoh, we are doing the spiritual connections. Ya, apakah rasa keberlimpahan kita terhadap koneksi spiritualitas kita sudah sedemikian baik? Ya, kemudian setelah kita memberikan nilai, saya ingin sahabat SKRB semua meningkatkan level of abundance. Let's say our current state is 8, ya. Saat ini 8. Nah, aku ingin dong meningkatkan menjadi 10. Ya, itu yang kita latih setiap hari dan saya yakin sahabat SKRB mampu melakukannya dengan sangat baik. Oke, nanti setelah sesi ini silahkan dilanjutkan. Ada sebuah buku dari Gede Prama tahun 2013 dan saya membacanya saat itu dan juga saya menghadiri seminar Gede Prama. Nah, saya termasuk fans berat beliau ya pada saat itu. Ada sebuah statement yang saya ingat betul, bahkan sampai hari ini saya ingat beliau membawakannya dengan seperti apa. Izinkan saya membacakannya untuk sahabat semua. Bertahun-tahun ku ketuk pintu itu, melalui doa maupun cinta, melalui mantra maupun upacara. Lama tidak dibuka. Setelah pintu itu terbuka,
ternyata saya mengetuknya dari dalam. Ya, beliau adalah seorang asli Bali dan saya mendengar ini masih teringat sampai sekarang dan hal inilah yang juga membuat hidup saya berubah. Ternyata apa, sahabat? Kita mencoba mengetuk pintu itu dari luar dan kita baru sadar setelah sedemikian lama bahwa kita sudah ada di rumah Tuhan. Ya, that's a gratitude. Satu hal lagi yang saya pelajari dari Coach Arisandi, basic of everything is the gratitude. Ya, bersyukur. Dan untuk menutup sesi core value saya pada hari ini, ada sebuah statement dari Dr. Joe Dispenza. Ya, you can find him di YouTube. Gratitude is the key to open the door of abundance. Ya, terima kasih. Sekian dari saya dan selamat berlatih. Ya, oke. Wow. Berikan tepuk tangan dan say thank you ya teman-teman di kolom chat ya untuk Coach Terima Ani ya. kasih. Ya, terima kasih Coach Ani yang telah mengingatkan Terima kita kasih. semua tentang value penting yang akan sama-sama kita latih dan kembangkan dalam hidup kita sehari-hari. Tadi sharing yang mendalam banget. Thank you Coach, thank you. Ya, oke. Next. Oke teman-teman sekalian, sebagai sebuah komunitas positif, komunitas SKRB memiliki satu hal yang mau terus-menerus dilatih dan dikembangkan, yaitu mental kelimpahan. Dan salah satu caranya adalah berbagi pengalaman berharga saat praktek dan menjalani proses perubahan diri. Saya akan meminta seseorang untuk membagikan sebuah hal yang penting untuk bahan pembelajaran kita malam ini. Beliau adalah Coach Flaviana Aryani Singge, seorang insurance specialist. Marilah kita dengarkan bagaimana pengalaman belajarnya, apa proses perubahan yang dijalani, dan bagaimana hasilnya pada hari ini. Bantu saya teman-teman untuk memberikan emotikon yang meriah untuk Coach Flaviana. Selamat Silakan Coach. malam. Thank you, Coach Maria. Ya, Ya, Coach Fla. perkenalkan, nama saya Flaviana Aryani Singgi. Sehari-hari saya sebagai insurance specialist ya. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan. Malam ini saya diizinkan boleh sharing abundant sharing ya. Boleh masuk ke next slide-nya. Ya, seperti yang tadi kita sudah sama-sama bacakan ya, abundance mempunyai mentalitas berkelimpahan yang selalu ingin berbagi untuk orang lain. Nah, dalam ini ya, dalam core value ini ada dua frasa yang penting, dua frasa yang di-highlight itu adalah mempunyai mentalitas berkelimpahan dan selalu ingin berbagi. Boleh next slide? Nah, jadi untuk frasa yang pertama itu kan kita memiliki mentalitas berkelimpahan. Nah, untuk punya mentalitas, jadi untuk berbagi, untuk abundance sendiri itu kan yang paling utama kita perlu punya yang namanya mentalitas berkelimpahan. Nggak harus kaya ya untuk berbagi ya teman-teman. Kadang orang berpikir harus kaya dulu baru bisa berbagi. Tapi yang lebih penting itu sebenarnya bukan kayanya, tapi punya mental berkelimpahan. Kalau kita mau belajar dari anak kecil, saya belajar dari anak saya ya yang masih kecil, kelas 2 SD, dia suka bagi-bagi permen sama temennya, saling berbagi gitu. Jadi ternyata berbagi itu sesimpel itu juga gitu ya gitu. Nah, untuk punya mental yang berkelimpahan ini, maka kita pun itu perlu merasa kaya. Seperti yang kita pelajarin dari komunitas SKRB ini ya, yang sering Coach Arisan diajarkan kan, terkait dengan aktivitas bintang 5. Saya akhirnya ngerti juga, oh kenapa ya kok kita tuh harus perlu melakukan aktivitas bintang 5 gitu loh. Karena dari aktivitas bintang 5 itu kan ada baca buku, membuat kita merasa kaya akan pengetahuan, ada aktivitas meditasi, membuat kita merasa kaya akan rasa tenang, kesadaran diri. Juga
ada olahraga, membuat kita badannya enak ya, merasa seger, enak dipakai buat kerja, enak dipakai buat apa aja, nggak gampang capek gitu kan. Ada visualisasi dan afirmasi. Ini untuk menumbuhkan semangat dan kepercayaan dirinya kita. Jadi kalau kita percaya diri, otomatis kita untuk berbagi, karena berbagi itu kan bukan hanya tentang uang ya, tapi kita juga bisa berbagi tenaga gitu. Jadi kalau badan kita sehat, kita bisa berbagi itu. Nah, yang terakhir nggak kalah penting adalah gratitude seperti tadi yang dibilang sama Coach Ani ya. Karena kalau kita terus dalam mode bersyukur, akhirnya kita juga merasa kaya gitu. Kita banyak banyak apa namanya? Banyak menghitung berkatnya kita itu tadi seperti yang Coach Ani bilang itu. Ya, boleh next slide. Nah, untuk berbagi dari yang sudah saya lakukan, kan belajar juga dari komunitas SKRB di ini ya, Life Core Transformation, diajarin tentang Money Mastery. Money Mastery ini saya terapkan ya untuk income allocation. Jadi kalau dapat income itu saya terapkan untuk sesuai dengan yang diajarin coach. Jadi 6 ini ya, 6 rekening itu, sehingga untuk berbagi pun itu udah enak gitu loh. eh, udah enak karena sudah ada pos-posnya kan gitu loh. Tinggal kita ngalokasiin aja gitu. Jadi kalau dulu saya mau mau donasi itu karena bentar sebentar gitu ya masih ngatur dulu ya. Kalau sekarang tuh sudah nggak ngatur gitu, sudah enak banget, udah tinggal ngalokasiin gitu aja gitu. Terus kalau secara imaterial, nah income allocation yang diajarkan itu saya bisa sharing ke klien saya. Jadi saya punya satu cerita ya, saya punya klien eh income-nya lumayan, tapi dia nggak bisa kelolanya gitu loh. Karena nggak bisa kelolanya, akhirnya bahkan sampai waktu anaknya mau masuk sekolah, dia bingung mau bayar uang mukanya pakai apa lah. Terus eh saya saya sama suami saya kita kan kerja berdua ya sama suami. Jadi kita sharing tentang apa yang kita dapat, apa yang kita lakukan, kita terapkan. Terus senang ya, senang karena eh dia terapkan juga dan terus dia cerita ke kita balik gitu loh. Wah, ternyata saya lakuin loh, terus senang juga karena akhirnya uangnya dia tuh bisa tertata juga gitu loh. Dia bisa bisa mengelola uangnya. Jadi lumayan karena memang sebagai seorang dokter anestesi kan harusnya income-nya lumayan ya gitu loh. Tapi kok sampai maksudnya istilahnya karena pengelolaannya kurang oke, jadi sehingga akhirnya bisa bingung mau bayar apa. Tapi setelah kita sharing apa ke klien kita, akhirnya dia bisa pakai itu juga gitu loh. Seneng sih lihat mereka bisa tertata juga secara finansialnya ya. Nah, kalau untuk saya juga kan ikut belajar di ini ya, ICT ya. ICT ini awal mula, nah ini yang sangat banget bantu saya. Pertama kali saya belajar itu yang dulu sebelum saya belajar ya, saya tuh punya trauma sama yang namanya proses kehamilan. Jadi waktu proses kehamilan itu eh, mungkin saya punya luka batin gitu ya. Jadi saya tuh kalau mau ketemu sama orang hamil udah kelihatan ya, maksudnya perutnya sudah kelihatan gitu 6 bulan gitu. Rasanya pengen lari. Orangnya datang kelihatan dari jauh itu sudah was-was, awas gitu. Terus habis gitu orangnya mendekat itu udah kepingin lari. Udah kepingin nangis, pengen teriak gitu ya. Terus habis itu eh bahkan sampai diajak nengok bayi. Bayi baru lahir kan biasa ya teman-teman, kalian kita punya teman di kantor kan pasti gitu ya. Ayo temen mungkin nih temen baru ngelahirin gitu. Saya takut, parno banget wis rasanya kayak kalau bisa enggak gitu. Tapi karena ikut akhirnya tapi saya juga nggak berani nggak bisa cerita sama siapa-siapa karena buat saya itu rahasia, buat saya itu aib gitu. Maksudnya istilahnya saya nggak mau jelek-jelekin orang gitu ya maksudnya. Jadi sehingga akhirnya saya simpen. Akhirnya cuma satu yang bisa saya lakukan, ya saya ikut ICT ini untuk mengobati diri saya sendiri asalnya gitu.
Tapi luar biasa dari ikut ICT ini, sekarang saya sudah bisa eh, duduk di sampingnya orang hamil, gitu. Kayak udah netral gitu ya, udah netral. Terus habis itu ada anak kecil saya juga sudah mulai bisa, "Ih, lucu ya," udah bisa mulai kayak gitu. Udah senetral itu lagi sih gitu. Jadi nggak aneh kayak dulu gitu ya. Nah, karena saya merasakan dampak dari ICT yang luar biasa, sehingga eh, ke teman-teman di bisnis insurance juga sama saya lakukan untuk mendukung bisnisnya mereka juga ya. Kalau mereka istilahnya ketemu orang, terus tipnya enak, itu kan bekerja juga jadi enak gitu. Seperti itu. Boleh, next. Ya, ini cuman quote terakhir aja sih, tapi memang benar juga ya, giving is the secret of abundance. Uh, gitu sih. Jadi ya intinya memberi nggak harus dengan uang ya, tapi kita itu uh, bisa juga memberi dalam bentuk yang lain, yang kita bisa dulu. Tapi kalau kita terapkan yang dikasih sama Coach Adi Sandi, diajarkan tentang income allocation, itu kita juga bisa kok mulai membantu secara keuangan, secara finansial ya. Dan apa yang saya rasakan dari berbagi adalah senang dan puas kalau misalkan lihat orang yang kita bantu itu mereka merasa terbantu, kan happy ya mukanya tuh, seneng rasanya liatin kayak gitu. Itu kayak saya terapi ICT tim saya, terus dia merasa lebih ringan, itu rasanya kan kita juga kerasa ya seneng. Terus mengajarkan kita juga untuk nggak serakah. Kita tahu bahwa dalam berkat yang dikasih ke kita itu ada berkat orang lain yang dititipkan juga lewat kita gitu. Terus kita juga mengajarkan kita juga untuk letting go, melatih kepekaannya kita juga terhadap sesama kita gitu. Terima kasih. Itu aja sharing dari saya. Semoga berguna. Oke, thank you Coach Fla, thank you untuk sharingnya. Begitu mendalam ya, mengingatkan kita lagi ya, bahwa begitu pentingnya ya donasi atau berbagi, teman-teman. Oke, sekarang tiba saatnya untuk mendengarkan pembelajaran penting dari pembicara utama kita. Siapa yang siap dan bersemangat untuk belajar, silakan ketik "saya siap" di kolom chat sekarang, teman-teman. Siapa yang siap, teman-teman? Oke. Thank you ya teman-teman yang sudah merespons. Happy banget nih untuk lihat semangat belajarnya teman-teman pada malam hari ini. Baiklah teman-teman sekalian, sebelumnya saya mau bertanya dulu nih. Apakah teman-teman pernah mengalami pikiran penuh atau overthinking yang nggak kelar-kelar? Bayangkan teman-teman, apabila ada keajaiban yang nggak perlu usaha, cukup dengar dan merasakan saja, dan langsung meredakan stres dan overthinking yang bikin kepala penuh. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita sambut Coach Yeno Danita, seorang hypnosis singing bowl therapist. Silakan Coach Yeno, waktunya. Terima kasih Coach Maria. Stop share screen-nya, jadi saya bisa share. Selamat malam teman-teman semuanya. Malam Coach Yeno. Senang banget nih bisa ketemu teman-teman di komunitas SKRB. Malam ini saya hadir untuk sesi Hypno Singing Bowl Therapy, di mana saya perkenalkan diri saya dulu bahwa di sini saya adalah praktisi hipnoterapis dari saya sudah melakukan terapi untuk hipnoterapi. Saya lulusan dari FHTP
AHI, ICT Advance, ICT Practitioner dari Akademi Hipnoterapi Indonesia, dan saya juga Certified Level 3 Singing Bowl Indonesia. Nah, sebelum saya mulai, saya mau tahu dulu nih, teman-teman di sini siapa yang sudah pernah dengar singing bowl atau sudah coba singing bowl? Kalau yang sudah pernah, boleh chat di kolom chat. Saya sudah pernah atau saya sudah punya di rumah. Silakan. Oke, ada yang sudah pernah, ada yang belum pernah. Oke, nggak apa-apa. Nah, malam ini kita akan mendalami tentang singing bowl dan kaitannya dengan terapi. Nah, tadi Coach Mario udah singgung-singgung nih. Teman-teman di sini pernah nggak sih pulang kerja ya harinya sibuk banget gitu, terus pikirannya penuh, badannya capek ya udah seharian beraktivitas, terus kayaknya pulang itu pengen off aja gitu, badannya pengen istirahat gitu, tapi juga pengen tenang gitu di waktu yang sama dengan kondisi yang pikirannya penuh. Kenapa, Coach? Ini ya tuh sari Wifi ya? wifi lah, Bluetooth loh. Halo. Ini ada yang bocor ya. Ya, jadi teman-teman tuh badannya capek, pengen istirahat aja gitu. Tapi udah mau istirahat kok kayaknya masih capek juga nih. Pengennya tuh di waktu yang sama pengen tenang aja, cepet gitu. Rasanya pengen lepas dari pikiran yang penuh, badan yang capek tadi gitu. Ya. Nah, bentar. Nah, di sini kira-kira nih teman-teman, kalau dalam situasi yang seperti itu ya, pulang kerja capek, terus pengennya istirahat, tapi juga di satu waktu yang sama pengen tenang, teman-teman nih cuma butuh satu alat aja, di mana alat ini ya, ini bisa bantu kita untuk mendapatkan ketenangan yang kita pengen tanpa bantuan orang lain gitu. Ya, kita bisa gunakan sendiri di mana ketika kita pakai alat ini, nah alat ini nih bisa bantu netralisir pikiran yang penuh tadi, badan yang capek tadi, heart rate yang naik, ya, tensi yang tinggi gitu. Nah ini dalam satu waktu yang sama bisa kita gunakan singing bowl. Nah di sini singing bowl ya, ini dia akan bantu tubuh dan pikiran kita itu bisa tenang dalam waktu yang singkat, bahkan tanpa perlu bantuan orang lain. Nah, singing bowl kalau saya bisa ceritakan di sini nih, apa sih yang diproduksi dari singing bowl ini, apa sih gitu ya. Jadi kalau singing bowl itu yang dihasilkan adalah suaranya. Ya, suaranya ini yang bantu netralisir, yang bantu bikin kita rileks. Rileksnya ini alami. Ya. Bayangin suaranya aja bisa bikin tubuh kita lebih sehat. Ya. Suara ya. Sementara kalau kita bandingin nih, ada suara-suara yang kalau kita dengar itu bikin kita malah lebih tegang. Contohnya gimana? Kalau kita dengar orang suara marah-marah, ya kan? Suara orang komplain gitu, kita dengar nih. Tubuh kita meresponnya seperti apa? Tegang ya, terus juga jadi nggak enak gitu. Menguras energi kita yang pada saat pagi kita berangkat, terus kita dengar suara-suara seperti itu draining energi kita. Energi kita habis. Nah, tetapi beda dengan singing bowl. Kita dengerin, dia akan bantu relaksasi
tubuh pikiran kita. Yang tadinya tense, yang tadinya tegang, dia akan turun. Nah, singing bowl ini dia punya beberapa ukuran. Ya, saya stop share dulu. Punya beberapa ukuran. Ukurannya tuh macam-macam. Ya, jadi kalau teman-teman bisa kelihatan nggak singing bowl saya? Kelihatan ya? Ya, di sini. Nah, ini ukurannya ada macam-macam. Ukurannya ada macam-macam. Ini yang sedang, ini yang kecil, ya. Jadi dilihatnya itu dari diameternya. Ini diameternya yang kecil, terus ini yang gede. Ukurannya macam-macam. Selain ukuran, dia juga ada nadanya. Jadi kalau teman-teman lihat, jadi ini masing-masing ukuran dia punya nada. Nah, apa yang membedakan ukuran-ukuran singing bowl ini sih? Kalau ukurannya kecil, ya, kan enak tuh ya, kecil-kecil. Biasanya kalau baru-baru, saya maunya yang kecil-kecil aja gitu. Ini yang kecil. Ini dia suaranya tuh kayak anak kecil. Kalau saya boleh analogikan tuh kayak suara anak kecil itu kan suaranya tinggi ya, nyaring gitu. Sama nih kalau singing bowl yang kecil, dia suaranya itu tinggi nadanya. Nah, kalau suaranya nadanya tinggi, ini bantu kita apa? Bantu kita fokus. Ya, bantu kita fokus. Ini diameternya kurang lebih 10 atau 15. Jadi masuk kategori kecil kalau dia di 10 atau 15 cm. Terus ada juga yang sedang. Nah, ini kalau tadi teman-teman perhatikan, ada yang motif, ada yang polos, ya kan? Itu sih tergantung teman-teman ya pilihnya. Tapi secara nada, dia sama. Yang dihasilkan suara dan getaran. Nah, kalau yang sedang, itu diameternya di kisaran 15-25 cm. Itu nadanya itu bagus untuk relaksasi. Ini yang sedang ya. Terus kalau yang besar, itu nadanya tuh vibrasinya dia dalam dan kuat banget. Jadi analoginya tuh kalau bapak-bapak suaranya kan besar ya, dalam gitu. Kalau baru bangun tidur, oh gitu. Nah ini sama juga nih, kalau yang besar itu dia deep banget kalau dipukul. Gitu. Jadi suaranya dalam. Nah, selain ukuran, terus ada nada tadi, ya. Ada nadanya juga. Dia ada dua jenis nih, si singing bowl. Ada yang handmade, ada yang mesin made. Ada yang buatan tangan, ya buatan biku-biku, terus ada juga yang buatan mesin. Nah, kalau yang buatan tangan, ya, ini permukaannya nggak rata, ya, permukaannya nggak rata. Jadi gerenjel-gerenjel gitu ya, namanya buatan tangan ya. Dia terdiri dari 7 campuran logam. Kalau yang handmade. Kalau motifnya ya tinggal nanti sama pengrajinnya itu dikasih motif atau dia polosan kayak gini aja. Ya. Ada yang kuningan, terus juga ada yang dikasih motif yang kayak gini. Efeknya berubah nggak? Enggak. Jadi dia permukaannya efeknya nanti, bicara mengenai efeknya ya antara mesin sama handmade. Beda. Jadi kalau tadi handmade ya permukaannya kasar, itu bandingannya sama yang mesin made. Mesin made itu dia halus permukaannya. Nah, kalau yang handmade digunakan untuk terapi, ya. Jadi disarankan teman-teman kalau memang nantinya mau ke arah terapi, kasih terapi, maka investasinya di investasi yang handmade. Jadi itu ilustrasinya tuh kalau boleh saya bandingkan antara yang handmade dan mesin made,
yang handmade itu karena buatan orang, pasti pada saat buatnya, ya, di situ ada energi, ya kan, terus ada cinta kasih, ibaratnya kayak masakan mama kita atau ibu kita di rumah deh, masakannya itu kan unik ya, gitu. Masakannya unik, tapi rasanya enak gitu, ya. Pada saat masak, kalau mama kita yang masak itu kayaknya kita ngerasainnya pada saat kita konsumsi itu enak banget. Nah, ini juga sama gitu. Jadi, suara yang dihasilkan dalam satu kali ketukan itu bisa beraneka macam. Bisa lebih dari satu jenis suara. Ya. Nanti kita sama-sama dengerin ya gitu. Nah, bedanya dengan yang mesin. Kalau yang mesin ini tidak disarankan untuk terapi, kenapa? Karena dia suaranya itu karena buatan mesin ya. Jadi suaranya tuh garing gitu, cuman ya udah nggak ada sensasinya gitu, nggak ngasih kita sensasi kita ngerasakan sesuatu gitu. Ibaratnya tuh kalau yang mesin sama yang handmade, kalau yang handmade tuh pakai roh gitu ya. Pada saat bikin yang buatnya tuh ada soul-nya di situ. Kalau yang mesin ya mesin gitu, mesin kan nggak punya roh ya. Jadi ya udah gitu aja buat didengerin aja. Jadi tidak disarankan untuk terapi. Jadi kurang lebih seperti itu. Bedanya singing bowl yang handmade dan yang mesin made. Nah, sekarang kita masuk nih ke lebih dalam lagi. Singing bowl. Singing bowl tuh kerjanya gimana sih ya? Dia bekerja dengan suara getaran. Jadi kalau saya balik lagi ke slide. Dia singing bowl ini bekerja dengan suara, getaran, dan resonansi. Jadi dari masing-masing bowl tadi itu menghasilkan suara. Ada nadanya, nada A, B, C, D ya, sesuai dengan nada yang kita tahu ya. Jadi dia menghasilkan suara. Suaranya ini mengacu ke nada-nada yang kita pada umumnya ketahui. Nah, kondisi ini, suara ini bisa membawa kita ke kondisi relaksasi. Mohon maaf, itu suaranya masih di mute ya, Ci? Oh iya, oke. Iya, terima kasih. Saya ulang dari yang suara yang tadi, suara udah ya? Masih, Yang tadi Mas. suara boleh diulang, Ci? Oke, terima kasih. Saya ulang dari suara ya. Nah, yang suara tadi, pada saat kita ketuk ya, si singing bowl-nya, itu setiap nadanya itu menghasilkan getaran-getaran atau menghasilkan suara-suara yang tubuh kita meresponnya itu rileks. Heart rate kita bisa turun, ya, pikiran kita jadi tenang.
Itu dari suara. Nah, kalau dari getaran, pada saat kita pukul, pada saat kita mainkan, kita yang sebagai terapisnya, kita juga berasa, si klien juga akan berasa. Ya, ini dia akan langsung efeknya tuh ke tubuh, dia entah gimana caranya, dia akan membereskan hal-hal yang di tubuh kita tuh blocking gitu ya. Jadi misalnya nih pada saat saya terapi klien gitu ya, saya cuma kentung-kentung ini aja si singing bowl gitu. Saya nggak tahu dia punya sakit di mana gitu. Misalnya nih kayak gini nih ketahuannya misalnya kalau pas lagi terapi massal misalnya di satu korporasi gitu ya, kita terapi massal, saya bunyiin di tengah. Nah, itu tuh masing-masing orang dia akan merespon. Tadi saya di sini ini loh, apa namanya, sakit gitu. Getaran-getaran yang saya kasih ke masing-masing orang, itu responnya beda-beda. Ada yang dengkulnya katanya sakit, tahu-tahu dia beres gitu. Nah, ini saya nggak tahu, dia beresin bagian mana tuh saya nggak tahu gitu. Tetapi dia akan membereskan sumbatan-sumbatan energi yang ada di tubuh kita. Itu efek dari getarannya. Nah, resonansinya. Resonansinya tadi ya menghasilkan energi di tubuh, menyeimbangkan bagian-bagian yang tidak balance. Tubuh kita kan ada 7 cakra ya. Nah, kalau bagian-bagian yang tidak balance, dia akan auto beresin. Taunya gimana? Nanti pas selesai, si kliennya tuh akan bilang gitu, akan cerita gitu. Nah, saya nggak tahu juga kapan dia beresin yang sebelah mana, tapi dari proses terapi tadi, suara, getaran, dan resonansinya itu membereskan semua blocking-blocking yang ada di tubuh kita tanpa kita perlu bercerita. Gitu. Nah, di sini saya karena sebagai hipnoterapis, saya menggabungkan antara hipnosis dengan singing bowl. Jadi, selain singing bowl-nya saya mainkan, saya juga tambahkan kata-kata di mana ini membantu bawah sadarnya untuk membereskan blocking-blocking yang dia rasa, trauma-trauma atau fobia-fobia yang dia rasa, yang sebelumnya mungkin dia sudah kasih jelasin ke kita, atau kalaupun tidak, saya gabungkan teknik ini, di mana itu hasilnya nanti di akhir itu sangat luar biasa. Tapi kalau mau singing bowl-nya saja, tanpa saya tambahkan dengan hipnosis, itu juga hasilnya juga akan sama. Ya, jadi ini nanti jenisnya beda lagi, namanya sound bath. Nanti kita akan sampai ke sana. Nah, itu untuk singing bowl-nya. Nah, sekarang gimana sih cara pakainya? Ya, cara pakainya saya stop share dulu. Cara pakainya, kalau teman-teman ada yang tahu nggak gimana nih? Dipukul, digesek, atau diapain? Boleh tulis di chat. Dipukul. Dipukul. Oke. Jadi bisa dua ya. Bisa dipukul dan bisa digesek. Ya. Saya contohin dulu ya, karena kita via Zoom, ini singing bowl dia nggak ngeluarin suara kalau via Zoom. Jadi nanti teman-teman akan dengarkan hasil dari rekaman yang saya buat gitu. Dan di sini saya hanya nyontohin saja karena nih kalau saya bunyiin teman-teman nggak denger kan? Nggak denger ya. Nah, caranya adalah dengan dipukul. Oh, kedengeran ya, tapi Kecil. kecil, iya. Nggak maksimal, makanya saya buatkan rekaman. Nah, cara mukulnya dulu ya. Ini namanya malet, alat pukulnya.
nanti hasil suara dari masing-masing alat pukul saya akan share juga ke teman-teman. Cara mukulnya adalah si malet ini, si alat pukul ini, kita tempelin di pinggir bibirnya mangkok singing bowl. Jadi kita ini aja, kita pukul. Mau kenceng, mau pelan, nggak apa-apa. Nanti suaranya tinggal dia kenceng atau dia pelan. Ya, jadi dipukul aja. Pukulnya pakai bagian yang badannya ke pinggirnya. Itu yang dipukul. Pakai namanya malet. Malet ini ada dua jenis. Ada yang ada lapisan ini, kain sweatnya. Ada yang dia hanya kayu saja. Jadi dia ada bagian kayu, ada bagian yang ditutup, di cover sama sweat. Kita bagian sweatnya kita pukulin ke pinggir mangkok. Yang kedua adalah alat pukulnya ini gong stick. Kelihatan ya? Gong stick ini bantalan warna-warni, nanti kalau lihat di market ada putih, merah, macam-macam ya. Ukurannya juga macam-macam, ada yang pendek, panjang banget gitu pegangannya. Nah, ini kalau mau dipukul juga sama ke bagian badannya si singing bowl. Suara yang dihasilkan dari gong stick dan malet ini beda. Kalau yang dari malet dia tidak panjang, tapi kalau yang dengan gong stick ini suara yang dihasilkan akan panjang, terus dia juga deep ya. Sebagai seorang terapis, megang singing bowl berjam-jam ini akan berat ya. Akan berat, ini lumayan megangnya. Jadi kita akan lebih sering pakai gong stick karena apa? Sekali pukul dia long lasting gitu. Jadi suaranya itu panjang sekali. Jadi kita nggak perlu sering-sering pukul. Tapi beda kalau kita pukul dengan si malet. Dia suaranya nggak sepanjang, nggak selama dengan pakai gong stick. Itu cara pukulnya. Yang kita pukul. Tangannya, posisi tangannya. Kelihatan ya tangan saya? Ini tangannya kebuka posisinya. Jadi jangan dipegang gini karena dia nanti nggak keluar suaranya ya, meredam. Tapi tangannya dibuka, taruh di tengah kayak gini. Pegangnya seperti itu. Nah, itu tadi yang dipukul. Nah, sekarang yang digesek. Yang digesek bagian yang ada sweatnya, ini kita tempelin aja ke bibirnya. Kita puter. Dia nanti menghasilkan suara. Menghasilkan suara ke kanan atau ke kiri, arahnya sama aja. Ya, jadi bisa dua ya teman-teman. Bisa dipukul dan bisa digesek. Sampai sini kira-kira jelas ya. Cara mainkannya, kemudian cara pukulnya kayak apa. Nah, setelah kita tahu nih alatnya, gimana sih efeknya ke tubuh kita? Ya, efeknya ke tubuh kita seperti apa? Tadi saya udah tunjukin semuanya. Nah, sekarang saya mau teman-teman dengerin dari masing-masing. Oh ya, satu lagi. Satu lagi saya mau kenalin, ini namanya, tadi singing bowl-nya saya tunjukin tiga macam ya. Ada 3 ukuran, dari yang kecil, sedang, dan besar. Terus alat pukulnya juga udah. Ada satu lagi yang namanya tingsa. Ini. Nanti di gambar juga ada.
Kedengeran nggak? Ya. Jadi ini tingsa namanya. Dia suaranya nyaring banget gunanya buat bangunin klien ya. Karena kalau lagi terapi tuh saya sering banget ditinggal tidur ya. Baru set pertama aja dia udah ngorok gitu. Banguninnya pakai tingsa ya. Meskipun dia juga bisa buat terapi, tapi lebih seringnya si tingsa ini adalah buat di terakhir buat selesai terapi terakhir. Jadi kalau pakai tingsa nggak bangun juga terus diapainin gitu. Ya udah goyang-goyang aja ya bangun bangun bangun. Jadi seperti itu. Tingsa tuh suaranya nyaring banget. Oke. Nah, teman-teman tadi kan udah tahu ya eh, modelnya, nadanya, semuanya. Nah, sekarang saya mau dengerin ini eh, masing-masing itu bunyinya kayak apa sih? Teman-teman kalau yang pakai headset dengerinnya volumenya jangan terlalu besar, takutnya nanti kaget ya. Saya mau dengerin teman-teman nanti teman-teman cukup dengerin aja terus efeknya seperti apa. Ini hanya singkat-singkat aja sih. Diterima aja ya. Ini yang singing bowl. Yang singing bowl saya pukul dengan mallet. Tadi saya bilang saya pukul ya. Ini yang saya yang saya apa namanya? Saya gesek. Jadi pinggiran bibirnya ini saya puterin dengan mallet. Kita bilangnya di rubbing. Hasil suaranya seperti yang tadi. Jadi dia nggak apa namanya nggak langsung keluar suara karena pada saat diputer kita nunggu dulu di putaran keberapa dia baru menghasilkan suara yang nggak pada umumnya kita dengar nggak gong gitu ya. Jadi dia di bibirnya kita puterin suaranya seperti tadi gitu. Kadang berhasil kadang nggak dan kita sabar aja gitu. Jadi bibirnya si mallet sama bibirnya bowlnya tadi kita tempelin, kita putar. Mau ke kiri, ke kanan sama aja. Nah, sekarang kita mau dengerin yang Tingsha. Tingsha tadi alatnya yang kecil ya. Hati-hati teman-teman kalau yang pakai earphone agak kencang suaranya. Tingsha ini buat fokus ya, buat fokus atau ketenangan kalau nanti di terapi Chinese medicine ini dia buat tenang juga, tapi suaranya tuh nggak akan kita bunyikan kencang-kencang ya, jadi pelan aja, dia bisa bikin kita tenang. Nah, yang berikutnya, singing bowl, kita bunyikan dengan, kita pukul singing bowl-nya pakai mallet. Kalau teman-teman perhatikan antara tadi saya bunyiin tiga jenis singing bowl, suaranya nggak panjang ya. Jadi saya pakai yang ini, pakai yang mallet, dia nggak panjang.
Nah, sekarang kita coba dengerin satu lagi yang gong stick. Jadi yang gong stick yang tadi pakai stick merah. Teman-teman perhatikan ya efeknya. Satu kali pukul panjang banget ya. Jadi kalau ini yang gong stick, ini yang mallet, tingsa. Terus yang di bawahnya singing bowl, ini ada cushion. Cushion ini gunanya untuk apa? Biar suaranya itu dia stabil. Ya, kalau kita terapi klien, kita taruh di bawah misalnya, dia tiduran, terus kita taruh di bawah, dia suaranya stabil. Tapi kalau pas lagi terapi ditaruh di nyentuh sama tubuhnya klien, ya nggak perlu pakai si cushionnya ini. Nah, itu suara-suaranya tadi. Gimana nih teman-teman? Pengalamannya yang baru pertama kali dengar suara-suara tadi. Kira-kira suka nggak sama singing bowl? Kira-kira gimana singing bowl? Nih kalau yang baru pertama dengerin. Ya, jadi dengerin tadi aja kasih efek nggak ke teman-teman? Ada yang ngerasa gimana gitu? Boleh cerita di kolom chat. Dengerin tadi ada beberapa jenis. Nah, di sini singing bowl ini dia ngasih efek nih penyembuhan buat kita pada saat kita dengerin suaranya. Ya, suaranya ini gimana nih nyembuhinnya maksudnya? Suara sebagai energi yang menggetarkan tubuh, ya. Jadi suara yang kita dengar ya itu kan kita masuknya itu suara lewat telinga ya, lewat telinga. Kemudian tubuh kita tuh ngerasain, kita open ya, kita ngerasain. Dirasain aja, nggak usah diartiin, nggak usah dipaksa ini harusnya kayak mana ya gitu. Berasanya nggak usah, dirasain aja ya. Nanti tubuh sendiri yang akan menginterpretasikan, yang akan mentransform suara tadi menjadi penyembuhan-penyembuhan yang akan terjadi di tubuh kita. Yang bagian mana ya, saya juga nggak tahu. Si orang ini akan beda-beda efeknya. Di masing-masing orang akan beda. Ya, karena kita nggak tahu dia kondisinya seperti apa. Tetapi tadi suaranya ini benar-benar dia masuk ke organ-organ, masuk ke sel-sel di tubuh kita, dia menggetarkan organ-organ tersebut. Jadi kalau boleh dibilang, misalnya nih, tubuh kita kan 70% air ya. Air itu ketika dikasih getaran, dia kan mengeluarkan apa sih, ripple gitu ya, riak ya. Nah, di tubuh kita juga sama, ketika menerima getaran, ya, dia akan langsung menggetarkan organ-organ di dalam tubuh dan tubuh akan apa namanya, self healing ya. Dia akan menyembuhkan bagian-bagian yang memang perlu dibereskan, bagian-bagian yang memang perlu disembuhkan, gitu. Jadi kita juga nggak ngatur harus bagian yang mana. Memang sih nanti kalau di terapinya beneran, kalau dia ada sakit-sakit tertentu, dia butuh nada-nada tertentu. Ya, nada-nada tertentu tinggal ditaruh di organ yang sebelah mana, di bagian mana gitu ya. Itu nanti ada. Tetapi kalau kita in general, si getarannya itu sendiri, dia akan nyari sendiri, mana nih yang perlu diberesin gitu. Itu untuk yang menggetarkan tubuh. Terus efeknya apa lagi nih Yen gitu. Ini juga bisa penyembuhan melalui harmoni dan energi di tubuh ya. Saya sebagai terapis, saya juga harus mengelola energi saya karena ketika kita menterapi orang, kita juga energinya juga harus penuh ya. Penuh di sini dalam artian kita udah set juga intensinya pada saat kita akan melakukan terapi. Nah, energi kita sama energi si singing bowl-nya ini harus harmoni ya. Jadi jangan sampai kita pukul asal pukul aja gitu ya, tanpa kita
merasakan nih pada saat kita pukul, kita mengenerate energi yang seperti apa nih ke klien kita gitu. Karena kalau kita nggak mendeliver atau mengalirkan energi-energi yang klien butuhkan, dia juga nggak akan dapat apa-apa. Dia hanya akan dapat suara aja gitu, suara getaran ya. Tapi kalau kita sebagai terapisnya juga mengalirkan energi dan energi kita juga alirkan lewat si singing bowl ini, maka dia akan dapatnya lengkap banget tuh si kliennya. Dia juga akan lebih enak. Nah, makanya di sini antara energi kita ya si terapis ini kita harus harmoni dengan singing bowl-nya sehingga energi ini bisa menghasilkan satu energi yang menyembuhkan buat si klien di tubuhnya klien. Nah, selain itu bisa apa lagi nih si eh, suaranya tadi ya. Tadi kan saya udah sebut-sebut tentang cakra ya. Nah, cakra ini kita bisa cakra balancing. Jadi kita juga ada terapi namanya cakra balancing di mana nada-nada dari setiap bunyi yang dihasilkan si singing bowl ini, suara-suaranya, ini yang berhubungan dengan cakra kita. Misalnya nih, kalau untuk penyembuhan cakra jantung ya, itu kita perlu nada F. Terus misalnya untuk cakra dasar ya, cakra akar, itu kita perlu nada C. Itu contoh aja. Ya, jadi nada-nada yang dihasilkan dari singing bowl ini bisa kita targetkan ke organ-organ yang mau kita bereskan. Jadi kalau teman-teman energinya nih rasanya kok nggak stabil ya gitu. Energinya nggak stabil. Nah, terus ibaratnya tuh kalau nggak stabil tuh kayak apa ya? Kayak sinyal yang putus-putus ya. Kayak sinyal yang putus-putus. Nah, buat kembali ke energi kita yang full, gimana untuk cepatnya? Ya, kita mainin singing bowl aja. Kita mainin singing bowl, ya kita kentung sampai kitanya merasa enak, kitanya merasa nyaman. Itu sama aja kita reconnect lagi ke diri kita sendiri, gitu. Ya, perlu bantuan orang lain nggak? Nggak. Kita pukul aja, kita mainin, ya kita rasain sampai kitanya merasa nyaman. Itu sudah membuat kita reconnect dengan diri kita sendiri. Yang tadinya penuh, kita jadi pikirannya jadi plong gitu ya, feel-nya juga lebih nyaman gitu. Nah, frekuensinya ini sendiri yang nanti akan ngeberesin tubuh kita. Nah, sekarang kita mau efek penyembuhannya tadi sudah. Ini yang mau teman-teman udah tungguin juga sih. Kita mau dengerin sebentar ya, 10 menit kita masuk sesi terapinya. 10 menit aja, silahkan teman-teman ambil posisi yang nyaman, ya bisa duduk, bisa juga tiduran sih, tapi jangan boboannya nanti kita semua ditinggal tidur. Oke, duduk yang nyaman. Duduk yang nyaman, kita akan masuk ke Hypno Sound Healing Therapy Session. Kita akan mengambil waktu 10 menit. Set dulu intention di masing-masing teman-teman. Intensinya di set bahwa sesi kali ini saya mengizinkan diri saya untuk menerima, memproses semua suara atau getaran yang saya terima untuk kebaikan diri saya, untuk kebaikan energi saya. Di tengah-tengah suara singing bowl nanti, saya juga akan membacakan beberapa narasi afirmasi di mana ini yang dimaksud dengan hipno dan sound healing therapy. Teman-teman udah siap semuanya? Oke. Kita mulai ya. Silakan cari posisi yang nyaman, sudah set intentionnya semua. Duduk yang santai. Nah, pesan saya biarkan tubuhnya tetap rileks ya.
Jadi nggak perlu melakukan apa-apa, jangan dipaksakan, ya. Jangan ini harusnya apa ya, harusnya apa jangan, ya. Jadi biarin aja, terima aja suaranya. Silakan tarik napas perlahan. Dan perlahan. Izinkan getarannya menyentuh tubuh, masuk perlahan. Bersihkan energi yang tersumbat. Apapun yang dirasakan cukup sadari. Izinkan suara dan getaran membuka jalan agar keseimbangan kembali mengalir. Saya mengizinkan diri saya tenggelam dalam kedamaian yang muncul dari suara dan getaran ini. Saya memilih untuk menikmati setiap getaran yang membawa ketenangan. Saya mengizinkan diri dengan ini, dengan lembut, menyegarkan, melepaskan, memberikan energi baru yang menyegarkan. Putuskan melepaskan segala ketegangan dan membiarkan tubuh saya serta pikiran saya beristirahat. Izinkan suara ini meresap ke dalam diri teman-teman. Menggetarkan setiap sel, membangunkan energi, serta penyembuhan dalam tubuh. Saya melayakkan diri menerima ketenangan dan keseimbangan yang menyegarkan.
Izinkan suara ini menghubungkan kembali energi kita ke bumi. Stabilkan, menguatkan dan keseimbangan yang kokoh dalam diri. Biarkan energi harmonis menyelaraskan tubuh dan pikiran. Hari semakin dalam saya merasakan tenangan yang mengalir dalam tubuh dan pikiran saya. Saya mengizinkan diri untuk menerima efek penyembuhan yang terjadi dalam diri saya dengan rasa syukur. Suara singing bowl mulai mereda. Tapi keseimbangan yang tadi telah diterima.
Sudah merasa siap, silahkan gerak-gerakan jarinya, kemudian boleh buka matanya. Kalau yang tadi nggak tutup mata, silahkan dirasakan efeknya. Di masing-masing orang akan beda ya. Terima kasih untuk telah memberi waktu buat diri sendiri untuk menerima suara dan getaran. Semoga ketenangan dan energi tadi terasa ya di diri teman-teman. Nah, boleh cerita di kolom chat apa yang dirasa dari sesi tadi. Apa yang dirasakan? Karena setiap orang pasti beda-beda ya. Saya tadi migrain. Nah, tuh dia ada yang berasa ngelus-ngelus. Aduh, merinding di atas kepala. Oke, di area kepala. Ya, jadi efeknya beda-beda ya. Karena saya juga nggak tahu teman-teman lagi berasa apa hari ini, kondisinya lagi seperti apa. Tadi ketika teman-teman tadi set intention untuk menerima, terus untuk membereskan di mana area yang perlu dibereskan, suara getaran ini dia akan mencari dan dia akan membereskan. Telinga saya panas, ya dirasain aja, diterima aja. Nggak usah dikasih label kalau panas tuh ini, kalau nggak panas tuh ini, nggak ada. Jadi nggak ada namanya, semua dirasain aja, biarkan semua hasil suara getaran tadi berproses di tubuh kita masing-masing. Oke, terima kasih yang sudah chat. Nah, sebelum ke pertanyaan, kita di rumah bisa buat apa ya si singing bowl-nya? Kalau kita di rumah, kita bisa lakukan apa dengan singing bowl kalau kita mau praktek sendiri di rumah? Yang pertama, kita bisa lakukan morning energy boost ya. Jadi kalau pagi bangun bunyiin aja singing bowl-nya sebentar. Itu bikin kita langsung tenang, itu jadi energi booster buat kita satu hari kerja gitu atau satu hari kita beraktivitas. Terus yang kedua, malam sebelum tidur bunyiin aja. Jadi kalau kita tidur pikirannya penuh, rame gitu pikirannya, bunyiin aja terus tidur deh gitu. Jadi dua hal ini yang bisa dilakukan teman-teman di rumah kalau yang sudah punya. Pagi bunyiin, malam sebelum tidur kita mainin sampai kita tenang. Nah, yang 4 terapi di bawah, ada sound bath terapi. Ini yang terapi di klinik ya, atau di tempat-tempat yang singing bowl terapis lakukan. Ada sound bath, itu pure dengerin suara aja. Terus ada chakra balancing tadi ya, kalau untuk menyeimbangkan cakra-cakra yang nggak balance. Terus ada deep sleep terapi. Ada juga orang-orang yang nggak bisa tidur ya, insomnia. Dengerin ini aja, baru beberapa ketuk udah tidur langsung gitu ya. Jadi nggak usah deep sleep terapi ya, nggak usah terapi. Kalau saya lagi terapi itu baru sebentar aja tuh saya udah tinggal bobok gitu. Mereka tidur ngorok-ngorok tuh sampai, jadi saya balik-balikin badannya baru dia tapi tidur lagi gitu. Jadi cepet banget untuk bawa kita ke posisi deep sleep itu dengan singing bowl tuh enak banget. Dan yang terakhir adalah traditional Chinese medicine. Nah ini TCM ini bisa bantu ya kalau kita punya singing bowl. Nah, sound healing sudah selesai. Kalau ada pertanyaan, boleh ya 1-2 pertanyaan sebelum kita akhiri sesi kita. Ada pertanyaan? Apa tadi? Mungkin rekaman singing bowl-nya bisa di-share nanti di rekamannya ada ya. Apakah mendengarkan singing bowl di YouTube efeknya sama? Iya, ini kan tadi kita online ya. Efeknya teman-teman tadi rasain sendiri ya. Kan berasa ya gitu. Nah, kalau kita offline ketemu itu ya lebih berasa ya. Jadi karena kan kita dapat getarannya. Kalau ini tadi kan secara online resonansinya aja masuk gitu. Just, efeknya sama nggak ya sama, tapi akan lebih mantep kalau kita offline ya, kita beneran. Karena dia bisa nih ditempelin di badan-badan kita gitu ya, di bagian-bagian di tubuh kita itu akan rasanya lebih enak lagi.
Ada perbedaan efek nggak mendengar langsung dan rekaman? Tadi itu sudah dijawab. Mau tanya, singing bowl bisa dipakai menghilangkan apa nih, energi negatif di rumah? Apa benar? Iya, ini jadi di rumah kita tuh namanya, kita kan kalau nangis di pojokan pasti ya. Jadi kalau pojok-pojok itu energinya nggak enak lah. Saya nggak bilang energi negatif ya, karena kita sesama penghuni bumi kan makhluknya macam-macam ya. Dan mereka itu adalah energi, ya, energi. Nah, saya nggak bilang mereka energi negatif, saya nggak sebut itu, tapi mereka adalah energi. Nah, biasanya kan di pojok-pojok ya, karena kita juga kalau mau eh, apa namanya, kalau kita nangis lah, nangis kan pasti ke pojok ya, itu ngeluh, marah apa segala pasti cari pojokan ya, energinya nggak enak. Nah, singing bowl bisa apa? Kita bunyiin aja singing bowl ya, jadi ke pojok-pojokan itu atas bawah gitu, sampai energinya enak gitu ya. Jadi kita niatnya adalah kita mengharmoniskan energi yang ada di ruangan itu dengan energi singing bowl. Jadi kita nggak ngusir ya, kalaupun mereka nanti pergi jadi energinya enak ya karena singing bowl gitu. Jadi kita mengharmoniskan energi yang ada di ruangan tersebut gitu. Eh, ini ada yang tanya belinya di mana gitu. Karena saya dari Singing Bowl Indonesia, saya belinya di Singing Bowl Indonesia. Mereka bawanya dari Nepal gitu. Jadi langsung ke pengrajinnya di Nepal. Jadi semua yang saya punya adalah handmade. Kalau beli online, pastikan penjualnya itu ngasih suaranya ya, dengerin suaranya, apakah suaranya itu kita suka gitu. Suaranya itu bonding sama diri kita. Karena singing bowl akan milih kita ya, jadi bukan kita milih singing bowl sebenarnya. Oke, secara eh, tampilan kita kayaknya oke saya mau yang ini, yang mau yang ini gitu. Tapi kita dengerin dulu suaranya. Suaranya itu kita rasanya seperti apa. Kalau emang rasanya kita connect banget dengan suaranya, dengan suara yang dihasilkan singing bowl yang kita pilih tadi, ya udah eksekusi gitu kalau emang mau beli. Tapi karena apa? Nggak semua singing bowl itu bonding sama kita. Ada yang kita dengerin, yang lain itu denger, ih kayaknya bagus banget, itu deep, saya tergetar gitu. Tapi ada juga yang dengerin kita tergetar, dia nggak tergetar gitu. Nah makanya kalau beli, cari yang bener-bener bonding sama kita gitu. Ukuran berapa kalau untuk harmonisasi? Ukurannya sih saya lebih suka yang medium ke atas ya daripada yang kecil gitu. Kalau yang kecil itu kan cenderung nyaring ya tadi yang saya bilang. Nah, yang penting sih handmade ya. Apakah harus punya banyak? Punya satu aja cukup ya. Kalau mau buat sendiri pribadi cukup. Kecuali kalau saya buka nih terapis ya, kalau udah jadi terapis minimal 3 ya. Karena kalau satu praktek satu body itu minimal ada 3 singing bowl. Kalau satu bisa nggak bisa, hanya kita repot banget pindah ke sana, pindah ke sini, bawa satu-satu gitu untuk setiap bagiannya. Gitu. Tapi kalau ada lebih dari satu, kita taruh-taruh, tinggal kita yang keliling pakai pukulannya gitu. Terus singing bowl apakah bisa untuk stroke? Tunarungu bisa diterapi dengan ini. eh Dicoba aja ya. Jadi ini dia, saya menyembuhkan atau tidaknya, saya belum pernah dapat infonya. Tetapi kalau dia bisa mendengar, ya bisa merasakan getarannya, itu dia akan bantu. Gitu. Karena saat ini singing bowl ini sudah dipakai di rumah sakit ya. Kalau di luar negeri itu di rumah sakit untuk bayi-bayi gitu ya, atau anak-anak itu sudah dipakai. Ada lagi yang belum terjawab, Coach Maria bisa bantu, di masih banyak kayaknya. Yang kecil untuk fokus, yang besar tadi untuk terapi karena dia suaranya lebih deep ya, suaranya lebih dalam. Jika mau belajar, kalau saya belajar dari Singing Bowl Indonesia, tempat belajar sih banyak banget ya, silahkan yang hatinya mengarah kemana itu aja yang dipilih gitu. Kalau saya dari Singing Bowl Indonesia,
Eh, terakhir sebelum saya tutup, Ada yang tanya tentang jurnal itu, Coach Yeno. kenapa? Ada yang tanya tentang jurnal, apakah ada jurnal tentang terapi simbol dengan anak-anak yang trauma? Anak-anak yang Trauma. trauma. Iya, jadi kalau di luar ini anak-anak ini kan diperdengarkan singing bowl. Nah, itu efeknya mereka lebih tenang, ya, lebih tenang. Anak-anak ini juga ada yang bisa ngomong, ada yang enggak kan gitu. Nah, nanti diperdengarkan terus aja gitu. Kalau yang dia nggak ngomong, nanti dia akan memunculkan efek-efek dia rilis ya. Kita bisa lihat dari perilakunya, atau kalaupun dia bisa menuangkan dalam satu tulisan, itu dia yang dia rasa apa, dia akan tuliskan gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, terakhir sebelum saya tutup, saya ada satu slide di sini. Apa yang dirasakan Bapak tadi, teman-teman tadi semua itu adalah hasil suara dan getaran dari singing bowl. Tapi singing bowl di sini bukan hanya suara, ya, dia juga membawa pesan untuk jiwa kita, mengajak kita untuk berhenti sejenak ya, mendengarkan, menemukan kedamaian dalam setiap resonansinya. Itu saja, teman-teman. Terima kasih untuk hari ini, malam ini. Silakan kalau mau berkunjung ke IG saya ada di Yeno Danita. Di sini saya banyak share juga tentang singing bowl. Terima kasih teman-teman semua. Semoga ini bermanfaat. Saya kembalikan ke Coach Maria. Oke, thank you so much, Coach Yeno. Wow, luar biasa, Coach Yeno. Malam hari ini ya, kita dapat experience yang luar biasa untuk malam hari ini. Yuk teman-teman, kita berikan respons tepuk tangan dan berbagai emoticon yuk untuk say thank you pada Coach Yeno yang telah menyampaikan materi yang begitu luar biasa. Siapa yang dapat hal berharga malam ini, yuk ketik di kolom chat yuk, teman-teman. Oke, next slide. Coach Ari. Oke, foto sesi dulu, Coach Ari. Siap. Yuk, teman-teman yang bisa on cam, kita on cam. Saya stop share dulu ya. Ada 2 halaman. Yuk. 1, 2, 3. Munculkan senyum terbaik. Oke, halaman kedua. Yuk. Oh, nama saja ternyata. Oke. Sudah. Oke, thank you, Coach. Untuk slide selanjutnya. Oke, kita selanjutnya akan membahas mengenai sistem dan tata cara dari komunitas ini ya. Menurut saya cara ini adalah cara yang keren banget dan inspiratif. Kita menyebutnya sebagai abundant teamwork. Next. Yang pertama adalah kita akan melakukan apa yang disebut dengan relay scheduling atau estafet jadwal. Jadi setiap orang yang bertugas akan mencari orang selanjutnya untuk estafet tugasnya di Jumat berikutnya. Baik itu menjadi host, membawakan grateful prayer atau doa, menyampaikan core value, membagikan abundant sharing, dan juga menjadi main speaker. Misalnya saya sebagai host akan mencari siapa yang akan menjadi host di Jumat depan. Coach Fla akan mencari teman yang akan melakukan abundant sharing, dan seterusnya.
Minimal 2 minggu sebelum weekly meeting, semua pengisi acara harus sudah fix, supaya abandon team bisa mempersiapkan materi-materinya dengan baik. Jadi kita sepakati ya teman-teman, kalau tiba-tiba teman-teman di WA atau di telepon untuk menjadi bagian dari abandon team, maka teman-teman perlu mengikhlaskan diri untuk ditugaskan. Percayalah teman-teman bahwa tidak ada yang kebetulan dalam hidup. Teman-teman pasti akan belajar sesuatu yang baru. Next. Nah, apa sih syaratnya untuk bisa menjadi bagian dari abandon team? Kita sepakati ya teman-teman, supaya kita selaras dan bergerak dalam frekuensi yang sama, maka yang bisa bertugas adalah para alumni dari Akademi Hipnoterapi Indonesia atau yang aktif terlibat di salah satu program SDD atau AHI, seperti Life Core Transformation, ICT Practitioner, ICT Advance, Sekolah Orang Tua, Eating Reorder Coach, Assistant Coach, Family Hypnotherapy Program, dan sebagainya. Oh ya teman-teman, kabar baiknya adalah siapapun bisa join ke komunitas SKRB ini. Jika ingin mengundang teman, keluarga, relasi, dan siapapun yang menurut teman-teman perlu sebuah peningkatan hidup, grup SKRB ini free of charge. Link pendaftaran ada di description group. Next. Nah, untuk next weekly meeting, kita akan kedatangan satu pembicara yang luar biasa. Beliau adalah Ibu Ani Kusumadeli, seorang CEO NLP Institute Indonesia, dengan topiknya yang seru banget, yaitu A Session to Unlock Secrets from SL to LL to XL. Dan inilah abandon team yang akan bertugas di tanggal 28 Februari. Ada Ibu Ruth Shaun untuk abundant sharing. Ada Ibu Emma Jalal sebagai grateful prayer. Dan juga ada Bapak Arif Widodo sebagai host. Ingat ya teman-teman untuk memasukkan di dalam agenda dan alarm, serta undang sahabat dan relasi Anda ya. Oke teman-teman, siapa yang belajar banyak pada malam hari ini? Silakan unmute teman-teman dan bilang saya. Saya. Oke, that's great. Oke, teman-teman. Nah, silakan teman-teman tulis di grup WA SKRB ya, teman-teman. Apa satu hal berharga yang Anda pelajari pada malam ini ya, teman-teman? Udah cukup minum air putih. Nanti baru. Untuk saya pribadi, yang paling mengena adalah ternyata dengan singing bowl bisa menimbulkan getaran ya, yang kita bisa memiliki, yang bisa menimbulkan suatu efek self-healing untuk kita sendiri. Itu yang saya rasakan, teman-teman. Oke, next slide. Ya, ini ada event terdekat, teman-teman, dari Selaras Damai Jiwa. Ada Life Core Transformation Workshop yang akan diadakan di Jakarta pada tanggal 12 sampai 13 April. Dan akan diadakan di Surabaya dari tanggal 26 dan 27 April. Buruan daftar ya teman-teman, karena LSCTW ini bagus banget teman-teman. Oke, next slide. Coach Ari. Nah, sekalian saya mau tanya teman-teman, seandainya untuk materi seperti tadi, menurut teman-teman, layaknya berapa investasi yang kita layak keluarkan? Apakah 200.000, 300.000, atau bahkan 500.000? Sebagaimana hukum energi yang selalu bergerak dan bertukar bentuk dan tempat, maka silakan teman-teman yang tergerak melakukan mind investment seharga dengan komitmen yang akan teman-teman curahkan dan untuk mempraktekkan semua hal baik yang telah teman-teman sudah dapatkan. Mind investment ini akan kami kelola untuk menghadirkan pembelajaran terbaik dari mentor-mentor terbaik di bidangnya. Sekarang tadi kita sudah buka dengan doa ya, dan kita akan tutup dengan doa kembali. Saya panggilkan kembali Coach Ari untuk memimpin doa penutup. Oke. Sebelum kita tutup, kita baca doa dulu ya teman-teman. Dan doa akan saya pimpin. Bismillahirrahmanirrahim.
Marilah kita bersama-sama berdoa mengucap syukur atas kegiatan yang telah kita laksanakan pada malam hari ini. Ya Allah, dengan berakhirnya kegiatan pada malam hari ini, kiranya Engkau dapat melimpahkan pengetahuan dan kekuatan kepada kami. Dan Engkau tumbuhkan rasa persaudaraan, persatuan, dan kokoh di antara kami, serta terjalin dengan baik dan utuh. Mudahkanlah kami untuk senantiasa bisa berproses melalui materi-materi yang telah disampaikan tadi. Terima kasih ya Allah. Amin. Amin. Thank you, Coach Lydia. Oke, thank you teman-teman. Akhir kata saya undur diri dan saya doa teman-teman makin hari semuanya makin SKRB. Apa kabar? Sehat, kaya raya, bahagia. Sampai ketemu Jumat depan. Thank you semuanya. Bye. Thank you, bye. Terima kasih.